Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati beliau pengasuh Pondok Pesantren Janur Semindong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SAMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Kampus Universitas Islam Janur Semindong, Bapak Dr. Abdul Aziz SAD, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntuk KME, dan yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Abdul Ghafur, dan tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Bu Nur Fatimah. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama, definisi ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kedatipun bukan turun di Mekah. Lanjut ke ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, setiap ayat di dalamnya terdapat ayat ya ayyuhan nas. Yang kedua, setiap surah yang ada di dalamnya mengandung sajadah, maka itu dinamakan surat Makkiyah. Yang ketiga, surat Makkiyah ayat umumnya pendek-pendek. Nah, yang keempat, setiap surat di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan iblis kecuali yang ada di surat Al-Baqarah. Nah, yang terakhir, yang kelima, isi surat Makkiyah pada umumnya berkenaan dengan perihal akidah atau keimanan, tauhid, akhlak, surga, neraka, pahala, dan dosa. Nah, lanjut di definisi surat Madaniyah. Nah, surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, kedatipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau Arafah. Lanjut ke ciri-ciri surat Madaniyah. Nah, yang pertama, setiap ayat di dalamnya terdapat ayat ya ayyuhallazina amanu. Nah, yang kedua, sebagian ayat-ayat yang panjang-panjang dan gaya bahasanya yang cukup jelas dalam menerangkan hukum-hukum agama. Lanjut yang ketiga, setiap surat yang menjelaskan orang-orang munafik. Yang keempat, mengandung uraian tentang perdebatan ahli kitab. Nah, yang terakhir, yang kelima, setiap surah dan ayat berkenaan dengan persoalan sosial kemasyarakatan seperti musyawarah. Nah, lanjut yang terakhir, urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang pertama ini membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Dan yang ketiga, yang terakhir, memberikan informasi tentang siaran kenabian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.